arahan khusus selain aman dan nyaman tadi Mbak, yang lebih teknikal dari Pak Presiden itu ada nggak ditujukan kepada instansi apa gitu, atau pengamanan, Ya lebih ke sebenarnya pengamanan atau lebih ke aman dan nyaman? Kan aman Polri TNI mungkin ya, nyaman mungkin instansi yang lain. Nah, ya sebenarnya kalau kita mau terjemahkan kata aman dan nyaman tuh wah bisa lebar luas, banget itu. betul. Luas sekali. Kalau bicara aman ya namanya Ya, aman ya. Tidak ada hal-hal yang jadi mengganggu, membuat merasa tidak tenang gitu. Itu nggak boleh terjadi gitu. Makanya Pak Presiden ya menegaskan TNI Polri turun, bahkan tadi ya kita udah sampaikan 150.000 personel memastikan semuanya aman. Jadi rasa tenang itu harus dimunculkan di masyarakat ya. Jangan liburan sampai tenang. was-was gitu loh. Mau liburan kok was-was gitu ya. Udah jadi berangkat gitu. Iya. Nah, pengamanan memang bisa banyak hal. Pengamanan di sisi tadi keamanan dalam beribadah, keamanan ketika dia liburan. Artinya kan pusat wisata itu yang harus dipastikan ya, keamanannya bisa kita jamin gitu. Dan keamanan transportasi. Maka TNI Polri pun turun tidak hanya di tempat beribadah juga ya, tapi juga di simpul-simpul transportasi. Di bandara, di stasiun kereta api, di terminal. Itu ada semua. Dan kalau kita lihat mungkin saudara-saudara kita yang sudah sempat pulang kampung gitu ya, sempat mudik, akan melihat lebih banyak personel yang dilibatkan di simpul transportasi tadi, gitu ya. Jadi nggak usah khawatir deh, berangkat deh gitu. Ya kita berdoa ya. Cuaca ya. Ya usaha cuaca sudah kita lakukan kan, sekarang tinggal berdoa semoga semuanya berjalan dengan lancar. Ya kalau nyaman benar, ini memang kaitannya dengan pihak-pihak yang lain ya, instansi yang lain termasuk ya bagaimana Kementerian Perhubungan, Kementerian PU, kemudian lintas kementerian itu ya sama-sama memastikan ketika bepergian itu nyaman, ketika beribadah nyaman, ketika liburan nyaman. Ini juga kan berarti ada Kementerian Pariwisata juga kan di situ. Betul. Seperti itu kira-kira. Ini Mbak, ini kan tadi kita udah ngobrol banyak soal makanan bergizi, terus liburan Nataru nih. Kemarin juga rame soal ini nih Mbak, judi online Mbak. Mungkin kalau dari tim Istana di PCO mau komentar sedikit lah. Pak Menteri Koperasi gitu ya, atau mantan Menteri Kominfo Pak Budiari kan baru diperiksa gitu. Kita tahunya pas sudah keluar sih memang soal dugaan judi online ya. Ini kan yang dari semasa beliau menjabat ada beberapa yang sudah tersangka gitu ya. Dari Istana atau dari Pak Prabowo ada arahan khusus nggak Mbak soal judi online ini, atau mungkin selepas Pak Budiari diperiksa? Kalau bicara judi online, sebenarnya Pak Prabowo ini jauh-jauh hari sudah menegaskan ya bahwa yang namanya judi online itu harus diberantas. Ini disampaikan beliau pada saat di Sentul ya, kalau saya nggak salah, ketika semua jajarannya ada di situ ya. Beliau menegaskan judi online itu udah nggak bisa ditawar-tawar lagi, itu harus diberantas ya. Dan beliau juga menegaskan bahwa jajarannya juga harus sama-sama sungguh-sungguh untuk melakukan pemberantasan itu gitu. Bahwasanya kemudian mungkin tadi yang disebutkan ada pembantu beliau yang kemarin panggil diperiksa ya kita tentu harus menghormati prosesnya ya, karena ini kan proses hukum yang dijalankan oleh aparat hukum yang terkait gitu. Jadi kita hormati prosesnya, kita tidak akan intervensi juga. Ya mari kita tunggu nanti prosesnya seperti apa. Mari kita berikan waktu dan kesempatan kepada aparat untuk melakukan pekerjaannya lah gitu. Artinya ada proses ya, kita bukan bisa menghalang-halangi gitu ya. Kita nggak tahu juga Pak Budiari kan masih dugaan, semuanya masih diperiksa, statusnya pun mungkin saksi ya, masih saksi ya. Masih saksi. Itu pasti diproses kepada pihak yang terkait ya. Nggak, kadang-kadang wah ini menteri nih atau ada pemeriksaan ya mungkin formalitas, atau kita nggak, ini sih persepsi aja di lapangan. Jangan-jangan juga dilindungi gitu dari istana, apa kita nggak tahu. Ini gimana persepsi publik ini kayaknya perlu diluruskan bahwa sikap istana di mana nih soal ini. Udah cukup tegas yang seperti saya sampaikan tadi dan sudah pernah disampaikan juga oleh Pak Mensesnek ya, Pak Prasetyo, bahwasanya kita hormati prosesnya. Kita tidak akan intervensi
dan kita berikan kesempatan kepada aparat hukum yang terkait untuk melakukan tugas-tugasnya gitu. Itu karena ini juga bagian dari komitmen sebenarnya bagaimana Pak Presiden menginginkan judi online itu bisa diberantas gitu di Indonesia. Jadi artinya misal worst nih, kemungkinan terburuk ya, tersangka gitu ya. Dari Presiden pernah ada arahan soal antisipasi kemungkinan terburuk ini, atau tetap tadi ikuti prosesnya? Ikuti prosesnya. Kami menangkapnya seperti itu. Jadi artinya diserahkan semua ke polisi ya, penegak hukum. Ya, penegak hukum yang terkait ya, aparat penegak hukum yang terkait. Ya memang kemarin juga kita lihat Pak Budi Ari juga komitmen berantas lah judi online. Setelah diperiksa statement beliau seperti itu, kita semua arahan dari pimpinan bahwa judi online itu diberantas segala macam. Cuman kan memang dari kasus judi online ini transisi pemerintahan kan ya, dari pemerintahan sebelumnya sampai sekarang gitu. Kemarin juga beliau juga muncul di podcast lain gitu ya, kayak soal judi online, tapi mungkin wawancaranya sebelum diperiksa kayaknya. Jadi mungkin banyak informasi. Kalau dari komunikasi dengan kementerian terkaitnya sekarang berarti namanya Komdigi ya. Ada ini nggak Mbak, arahan atau ada campaign atau apa ya, pesan yang mau dititipkan ke istana untuk disampaikan pada publik dari Komdigi, atau ada koordinasi apa dengan Ibu Mutia? Ya, yang jelas kalau kita lihat dari Komdigi sendiri kan memang sudah ada kampanye ya terkait bahwa ya judi online tuh justru mudarat lah istilahnya ya. Ya, ini memang narasi yang harus kita angkat sih, karena memang faktanya demikian kan. Judi online itu lebih banyak mudaratnya, dan faktanya banyak sekali yang akhirnya malah justru mendapatkan berakhir masalah tragis besar lah pokoknya, gitu iya. dari judi online. Jadi ya itu satu kampanye yang kita dukung di kantor komunikasi kepresidenan, kita sangat mendukung kampanye itu gitu. Dan sekali lagi ini bagian dari komitmen presiden kita ya untuk melakukan pemberantasan judi online. Jadi dari kami sih lebih kepada bagaimana kita mengkampanyekan melawan judi online itu, begitu. Dan kalaupun ada beberapa kasus yang terkait dengan pejabat atau beberapa orang gitu ya, yaitu satu hal yang sekali lagi kami kembalikan kepada proses hukum yang berlaku. Yang penting sekarang kita menyadarkan masyarakat lah bahwa judi online itu sesuatu yang justru akan membawa mudarat ya, yang nantinya ujungnya akan membawa masalah besar, dan itu sudah banyak sekali kejadian yang harusnya bisa jadi pembelajaran. Nggak bakal menang sih judi online itu ya, karena diatur sama mesin bandarnya lah ya. Katanya gitu. Di awal-awal dikasih menang dulu sedikit, pas udah dia taruh besar pasti kalah. Ada imbauan nggak sih Mbak dari Pak Presiden soal untuk tindakan preventif judi online? Pernah ada ini nggak statement soal? Ya, sebenarnya secara spesifik ya itu tadi yang sudah pernah beliau sampaikan di hadapan jajarannya ya. Yang saya rasa ini memang harus kita terjemahkan langsung oleh para jajaran ini terkait dengan fungsi kementerian dan lembaga masing-masing. Jadi ini ya langsung di situ. Iya, jadi di situ. Judi online dilarang, jangan. Gitu ya. Sudah saya rasa udah sangat tegas. Clear itu paling clear ya Bang Pak Prabowo ngasih. Aman dan nyaman juga panjang gitu. Tapi Mbak ini terakhir ya. Udah mau sejam nih kita nih. Ada ini nggak Mbak yang mau disampaikan dari kantor komunikasi Presiden nih soal 3 isu tadi? Makanan bergizi gratis, libur Nataru yang sekarang lagi mulai orang bergerak, juga soal judi online. Ini banyak nih 3 nih. Beda-beda lagi beda gitu banyak. Ada 3 nih. Silakan Mbak Dita. Ya, makan bergizi gratis ini sekali lagi adalah salah satu misi ya dari pemerintahan saat ini, yang memang tujuan utamanya sekali lagi adalah pemenuhan gizi. Karena kebutuhan gizi yang mencukupi ini sangat dibutuhkan juga untuk kita mendapatkan sumber daya manusia yang betul-betul nantinya punya lebih berkualitas ya, lah. Yang tentunya kita sangat butuhkan untuk mencapai visi Indonesia Emas di 2045. Lalu makanan bergizi gratis ini insya Allah ya, kita semua berdoa bisa kita terapkan, bisa implementasikan di 6 Januari. 6 Januari habis liburan. Habis liburan ya. Ya sekali lagi ini secara bertahap. Yes. Ya. Memang targetnya sampai 5 tahun akan ada 82 juta, tapi kita tentu lakukan bertahap dengan persiapan dan uji coba yang dilakukan, sehingga ketika itu diimplementasikan bisa dilakukan dengan baik dan tujuannya juga bisa
tercapai. Capai. Lalu kalau bicara Nataru, ya ini adalah masa yang sebenarnya menggembirakan ya buat masyarakat Betul. kan. Bisa Euforianya, jalan-jalan, liburan. vibe-nya positif lah kita. Vibe-nya positif ya. Saya rasa ini yang kita butuhkan saat Ya, ini. ya, betul, healing ya. Istilah anak sekarang healing ya. Kita jadikan ini suasana yang menggembirakan, tapi tentu butuh kewaspadaan. Yes. Karena situasi Nataru ini kan dalam situasi cuaca ekstrim yang kadang tidak bisa diprediksi. Jadi perlu kehati-hatian. Kegembiraannya tetap harus bisa dikendalikan, ya, dan Hati-hati ya. tetap Banjir, memperhatikan betul. apa yang menjadi himbauan pemerintah. Memperhatikan juga ramalan-ramalan cuaca dari BMKG, dan juga tentunya mempersiapkan diri sebaik-baiknya lah. Apalagi kalau membawa kendaraan pribadi ya, perlu dicek juga karena bisa jadi ada genangan, Betul, ada betul. itu Ya, itu harus sering tuh. dipastikan Ya, ya, ya. kendaraannya Betul bisa itu, Pak, betul. berjalan dengan baik. Nah, soal judi online ya tadi sudah cukup tegas lah ya, bahwa ini satu yang sebenarnya akan membawa mudarat bagi kita semua. Jadi ya mari kita hindari. Jangan sampai kecemplung di dalamnya. Iya, iya, ya. betul. Karena tadi Bahaya. dibilang kan sekali kecemplung sepertinya susah keluar Iya, ya. candu ya, Bang. Nah, makanya karena kita sudah mendapat banyak pembelajaran, saya rasa media juga sangat membantu ya untuk menyampaikan kasus-kasus yang itu sangat pelik dan seharusnya bisa menjadi pembelajaran buat kita semua untuk tidak mencoba-coba ke sana gitu. Dan pasti pemerintah juga akan tegas untuk melakukan pemberantasan. Ya, jadi ingat kata